Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komang Aurelia Febrina, NIM 211011002. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia tentang sejarah. 1. Nusantara adalah sebutan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena memiliki bentang wilayah dengan gugusan pulau-pulau yang dibatasi oleh lautan. 2. Karena Nusantara adalah negara yang berbentuk kepulauan, maka banyak produk budaya di antaranya adalah bahasa dan dialek. Karena keragaman bahasa dan dialek tersebut terbentuk karakteristik kebahasaan dari masing-masing wilayah. 3. Wilayah Nusantara berbentuk kepulauan dan dibatasi lautan dikenal sebagai negara maritim, dengan model perdagangan yang memanfaatkan armada laut sebagai penghubung antar pulau. Kegiatan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai wilayah. 4. Karena perbedaan wilayah, diperlukan bahasa bisa dipahami untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran dalam proses komunikasi. 5. Ciri bahasa memiliki peluang untuk bisa menjadi bahasa perantara adalah 1. Bahasa daerah yang adaptif dan mudah dipelajari. 2. Tidak mempunyai stratifikasi sosial bagi penuturnya. 3. Tidak berdasar pada waktu atau saat penggunaan bahasa. 6. Bahasa Melayu berasal dari rukun bahasa Austronesia. Memperhatikan wilayah geografis, penduduk yang menggunakan bahasa Austronesia adalah Pulau Formosa, Kepulauan Nusantara, Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan Madagaskar. 7. Dari klasifikasi Wolk dan Ross mengisyaratkan bahwa hampir semua daerah yang ada di wilayah Nusantara atau Indonesia menggunakan bahasa cabang Melayu Filipina. Berkaitan dengan keberadaan bangsa Austronesia, banyak bermigrasi ke Filipina sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa cabang Melayu Filipina. Lebih lanjut diperhatikan juga pendapat para pakar. A.H. Keane berkesimpulan bahwa struktur bahasa Melayu serupa dengan bahasa yang terdapat di kampus ya. J.R. Foster berpendapat bahwa terdapat kesamaan pembentukan kata dalam bahasa Melayu dan Polinesia. W. Marsden mendapati bahwa bahasa Melayu dan bahasa Polinesia bahasa yang digunakan di beberapa buah pulau yang terdapat di Lautan Pasifik, merupakan bahasa yang serumpun. Slamet Muljana berkesimpulan bahwa bahasa Austronesia yang di dalamnya termasuk bahasa Melayu berasal dari Asia. 8. Tokoh yang berperan dalam perkembangan bahasa Melayu klasik adalah 1. Hamzah Fansuri, 2. Syamsuddin al-Sumatrani, 3. Syekh Nuruddin al-Riniri, 4. Abdul Rauf al-Sinkel. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik adalah 1. Ayatnya panjang, berulang, berbelit, dan banyak menggunakan struktur ayat pasif. 2. Menggunakan bahasa istana. 3. Banyak menggunakan perdu perkataan banyak, menggunakan artikel pun dan lah. 4. Menggunakan aksara huruf Jawa, yaitu huruf yang mengadopsi bahasa Arab dan sudah mendapat beberapa huruf tambahan. Periode Melayu Madya ini ditandai dengan terdesaknya pengaruh Islam oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1850. Gubernur Jenderal Roosevelt menetapkan penggunaan aksara Latin untuk bahasa Melayu. Langkah tersebut disusul upaya A.A. Fokker yang mengusulkan penyeragaman ejaan bahasa Melayu pada tahun 1897. Karakteristik bahasa Melayu Madya ini adalah kuatnya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Melayu. Pada periode Melayu baru ditandai dengan standarisasi penggunaan ejaan Latin pada bahasa Melayu yang dilakukan
van Ophuijsen yang transkripsi pada karyanya Kitab Logat Melaju pada tahun 1901. Tujuan standarisasi ejaan bahasa Melayu adalah: 1. Untuk menghilangkan kerancuan dialek bahasa Melayu di berbagai wilayah Nusantara. 2. Agar bahasa Melayu bisa seragam dan baik penggunaannya. 3. Mengarah pada penentuan bahasa Melayu dialek Riau sebagai standar bahasa Melayu yang baik. Enggan tetap merujuk pada bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu memperoleh posisi penting masa kolonial Hindia Belanda dengan ditetapkannya sebagai bahasa kedua pemerintahan setelah bahasa Belanda. Pendirian Komisse voor de Volkslektuur, Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat pada tanggal 14 September 1908. Pada awal masa pergerakan Indonesia, keberadaan bahasa Melayu dianggap sebagai media untuk mengunggah semangat nasionalisme, semangat untuk mendorong terbentuknya negara kesatuan yang berdaulat dan terbebas dari penjajahan pemerintahan kolonial Belanda. Ketika cita-cita terbentuknya negara berdaulat terwujud melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia segera memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dalam konstitusi negara yang dimuat pada pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi landasan yuridis bagi penempatan bahasa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.